ini saya ahli gizi yang bertugas saat ini, Bu. Dengan gizi apa? Dengan boleh lihat surat rujukannya? Ya, Bu. Saya perhatikan dulu ya, Bu, surat rujukannya. Bu, dari hasil rujukan dari surat rujukan Ibu itu bahwa tekanan darah Ibu itu tinggi sebanyak 180 per 90 ml per air laksa. Sedangkan batas normalnya itu Ibu 120 per 80 ml per air laksa Ibu. Terus kolesterol Ibu juga tinggi 120 mg per desiliter. Sedangkan batas normalnya itu Ibu 200. HDL-nya Ibu itu juga tinggi dan LDL Ibu juga rendah sebanyak kalau HDL Ibu itu batas normalnya 100 mg per desiliter. Terus LDL Ibu itu rendah, sedangkan batas normalnya itu 60 mg per desiliter Ibu. Sebelumnya Ibu apakah pernah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan Ibu? Wah, sudah lama sekali ya, saya tidak pernah minum. Baiklah Ibu, kalau begitu saya akan melakukan penimbangan berat badan Ibu dan tinggi badan Ibu terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia? Ada pengukuran tinggi badan dengan berat badan. Nah, Ibu harus melakukan pengukuran tinggi badan dulu. Terus selanjutnya Ibu menerapkan pengukuran berat badan Ibu. Tunggu Ibu, kesulitan. Pandangan lurus ke depan Ibu. Terus berat badan Ibu itu mencapai 79 kg ya Bu. Ibu. Berat badan Ibu itu 79 kg. Terus sedangkan tinggi badan Ibu itu 155 cm. Nah, dilihat dari hasil berat badan dan tinggi badan Ibu itu, Ibu termasuk dalam kategori obesitas Ibu. Kalau obesitas bahaya ya, Bu? Iya Ibu, pasti bahaya karena penyakit obesitas itu dapat memicu penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, stroke, kolesterol, dan bahkan bisa menyebabkan penyakit jantung. Wah, ngeri juga ya, Bu. Saya akhir-akhir ini sering pusing dan capek juga, Bu. Iya Ibu, ngeri. Kalau boleh tahu Ibu, aktivitas Ibu sehari-hari itu apa ya? Saya pedagang baju di pasar. Saya biasanya jaga toko jam 8 pagi dan jam 5 toko saya sudah tutup. Begitu ya Bu. Kalau boleh tahu Ibu, Ibu tinggal dengan siapa Ibu? Dengan suami saya dan dua anak saya yang masih sekolah. Baik, begini Bu, apakah Ibu bersedia untuk saya tanyakan tentang mengenai aktivitas Ibu dalam 24 jam kemarin Ibu? Ya, Bu, saya bersedia. Baik Ibu, kemarin Ibu bangun jam berapa Ibu? Saya bangun jam 5. Terus bangun jam 5. Apakah Ibu ada konsumsi makanan atau konsumsi sesuatu? Kemarin saya sarapan dengan nasi, ayam goreng, sayur asem, dan manis. Ibu seberapa banyak Ibu mengkonsumsi nasinya Ibu? 8 buat dua singkong nasi. Buat singkong nasi yang dimaksud itu Ibu. Bu, dari
yang eh, di Kemudian berarti dalam satu cangkang bubur itu mengkonsumsi sebanyak 6 kg. Ayam goreng ibu makan berapa potong ibu? tidak banyak juga tuh Bu, cuma 2 potong paha sama saya itu juga cukup. Terus sayur asamnya ibu berapa banyak? Masih mampu Bu. Nah, itu memakai bisa di Oh iya, ini ibu gitu. ibu kemarin apakah mengkonsumsi minuman seperti teh? Saya minum cuma 11 Bu. Segelasnya dengan gelas ibu memakai gelas apa? Ini apa ada? Oh iya, cuma ini Nah, terus pada saat ibu mengkonsumsi manis, gulanya berapa sendok ibu? 2 sendok makan, 2 sendok makan itu pokoknya manis sama air putih juga saya minum kayak 11. Berarti sendoknya ya bu. Oke bu, kemudian eh, pas makan pas makan kemudian ibu makannya jam berapa lagi bu? Dari situ Jam 10. Ibu di jam 10 itu makan apa aja bu? kemarin suami saya beli kolak pisang, jadi saya makan Kulit pisangnya berapa berapa banyak 1 mangkuk. dengan mangkok yang sama? Yang Bagian B yang bikin besar plus yang kecil. berarti dalam semangkuk ini terus ibu selain selain itu ibu mengkonsumsi apa lagi? Ya saya makan tempenan bambu, dikit tubuh cuma 3 potong. Baik ibu, terus ibu ada minum sesuatu? Minum air putih 1 botol aku Bu. Nah, terus jam makan siang ibu jam berapa? Setengah dua. Nah, jam setengah 2 ini ibu, apakah ibu memakan sesuatu? Kemarin kebetulan saudara saya ada ketemu, jadi saya makan di sana nasi, gulai kambing, sop kikil, lalapan dan cuman Kira-kira porsi masing-masingnya itu ibu berapa banyak? sama kayak tadi pagi 2 centilnya. Ya. Terus gulai kambingnya dan sop kikilnya masing-masing 1 mangkuk aja Bu. Dengan mangkok yang sama ibu. Iya Bu. Ibu jam berapa ibu makan lagi? Jam setengah 5 sore. Ibu di jam setengah 5 sore itu makan apa aja ibu? 1 gelas sama 5 buah kue. Nah, di apa ibu makan malam? Saya akan ulangi apa yang ibu konsumsi sehari kemarin, mulai dari bangun pagi sampai bangun tadi pagi dulu. Nah, baik. Eh, Kemarin ibu bangun jam setengah 5, ibu sarapan dengan 2 centong nasi, terus ada ayam goreng 2 potong, sayur asam 1 mangkok, dan teh manis 1 gelas. Benar ibu? Iya benar. Nah, terus kemudian ibu di jam 10 makan kolak pisang 1 mangkok dan mendoan 3 buah. Kemudian ibu makan siang 2 nasi centong, gulai kambing 1 mangkok, terus sop kikil 1 mangkok, lalapan daun kemangi dan teh manis 1 gelas. Benar ibu? Iya benar. Iya bu. Nah, terus dari jam setengah 5 ibu makan sebuah 1 gelas dan 5 buah pakes dan kemudian ibu makan malam dengan mie goreng babat tambah jus satu kaki ibu. Benar ibu? Apa masih ada yang terlupakan ibu? Yang dimakan dari kemarin? Saya lihat dari hasil makan ibu sehari kemarin, ibu
suka mengkonsumsi makanan yang berlemak, bersantan, serta makanan yang manis. Nah, setelah saya perhitungkan, hasil asupan ibu itu berlebih dari asupan kebutuhan seharusnya ibu, lihat dari kalori dan lemak yang ibu berlebih. Nah, ibu juga kurang melakukan aktivitas fisik karena ibu hanya melakukan aktivitas itu menjaga toko. Nah, kalau ibu selalu seperti itu, maka bisa jadi penyakit ibu akan berlanjut. Kalau ibu bersedia, apakah ibu bersedia harus siap berkomitmen untuk melaksanakan diet yang nanti akan kita bahas. Ibu, apakah ibu bersedia? Iya Bu, saya tidak mau sakit, saya tanpa parah Bu. Apa yang harus saya lakukan Bu? Nah, baik ibu Fauzia, ibu hanya perlu mengikuti diet yang saya anjurkan ibu. Nah, ini ada resep, ibu bisa baca-baca. Kali ya Bu, kalau olahraga saya masih nggak sampai setiap hari. Tidak susah tuh bu, ibu cuma perlu perlahan-lahan ibu pasti bisa. Nah ibu bisa mulai dari yang ringan aja ibu. Sebelum berangkat ke pasar ibu kan bisa jalan-jalan keliling rumah, ini kan 30 detik ibu, 30 menit ibu. Terus minggu pertama ibu bisa coba lakukan lari pagi seminggu 3 kali. Terus minggu kedua ibu bisa tingkatkan jadi setiap hari minimal 30 menit ibu. Nah kalau bisa minggu ini berat badan ibu turun setengah kilo ya bu. Kalau bisa berkomitmen dan melaksanakan diet dengan baik ibu, maka penyembuhan penyakit ibu bisa lebih cepat dan ibu bisa segera berat badannya ibu bisa segera turun. Begitu ya Bu, saya akan mulai usahakan ya. Mengenai kasus obesitasnya ibu yang alami, saya menganjurkan untuk ibu melakukan diet rendah kalori ibu. Terus jadi diet rendah kalori yaitu diet yang kandungan kalorinya di bawah kebutuhan normal ibu. Nah tujuan mengontrol berat badan agar tidak semakin meningkatnya kembali. Nah untuk lebih jelasnya ibu, tadi leaflet yang saya berikan itu sudah jelas tertara. Adapun yang terdapat dalam leafletnya itu ada tujuan diet, syarat diet, serta makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan itu. Jadi sesi konsumsinya saya rasa sudah sampai di sini saja ya ibu. Itu tadi yang bisa saya sampaikan kepada ibu. Nanti untuk monitoring dan perkembangan obesitas ini agar jadi normal kembali. Saya anjurkan kepada ibu untuk konselingnya lagi itu kurang lebih dari 2 minggu ke depannya ibu.